Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya gitu ya dengan Aji Ridho Pangestu. Kita kembali lagi di komputasi 2 gitu ya. Tentunya di komputasi 2 ini dengan koordinator utama itu dari Pak Agus ya. Dan juga nanti dibantu dengan teman-teman asisten, nanti ada Debbie dan juga ada Rizka maupun nanti asisten yang lain. Oke, adapun di praktikum komputasi ini itu adalah kelanjutan dari praktikum komputasi 1 ya. Di mana di praktikum komputasi 2 ini kita difokuskan untuk hal apa namanya? Pemodelan gitu ya, pemodelan matematis untuk kasus-kasus yang lebih menjorok lagi ke dalam teknik kimia ya. Nanti kita mulai ada lebih banyak lagi unsur yang berbau tentang reaksi kimia, kemudian reaktor-reaktor gitu ya, reaktor batch, reaktor alir pipa dan lain sebagainya, maupun nanti kasus persamaan diferensial maupun proses optimasi ya. Oke, langsung saja. Di video kali ini kita akan jelaskan dahulu untuk materi-materinya apa saja dan juga silabus maupun kontrak belajar gitu ya. Oke, adapun nah, untuk kontrak belajarnya sendiri itu di praktikum komputasi 2. Nah, ini di kurikulum baru itu namanya berubah ya dari praktikum komputasi 2 itu menjadi praktikum penyelesaian model matematis ya. Oke. Oke, di minggu pertama kemarin ini kita masih tahap persiapan itu ya. Nah, kita mulai di pertemuan kedua, nanti kita akan review di dasar MATLAB gitu ya. Dasar komputasi 1 nanti akan kita review sedikit itu ya di pertemuan pertama. Nah, mungkin masih banyak sekali yang lupa gitu ya karena udah libur gitu ya. Dan juga responsinya juga sudah lama ya di bulan bulan Agustus ya kalau nggak salah atau Juli. Nah, maka kita akan ngulas review materi-materi dasar di komputasi 1. Ya, nanti basicnya itu semuanya akan dipakai di komputasi 2 ya. Mulai dari matriks, array, looping, dan grafik. Nah, materinya itu apa saja nanti kita akan bahas bersama differential ordinal, kemudian ada optimasi satu variabel atau dua variabel, kemudian ada optimasi dengan constraint gitu ya, kemudian ada persamaan diferensial parsial. Ini kita dua pertemuan karena ini lumayan panjang gitu ya, banyak metodenya. Kemudian baru kita masuk ke optimasi ya. Nah, ini yang berbau teknik kimia ya. Ini adalah kasus-kasus optimasi dengan satu toolbox ataupun nanti dengan gabungan dua toolbox atau lebih gitu ya. Oke, nanti ini secara detailnya ya nanti akan kita bagikan modulnya gitu ya. Nah, untuk di pertemuan pertama karena kita masih review nanti ya mungkin setelah pertemuan pertama ini gitu ya atau kuliah minggu kedua, nah nanti baru kita bagikan modulnya. Seperti sama dengan komputasi 1 bahwa tugas kita proporsinya 30% gitu ya. Di mana nanti kita akan bahas totalnya ini 8 tugas ya. Sebelum UTS ada 5, setelah UTS ada 4. Nah, ini bab-babnya ya mulai dari PD, ordiner, optimasi. Nah, ini paling banyak memang kasus optimasi ya. Oke, seperti itu. Kemudian praktikum sendiri ini pengambilan nilai kita rencanakan mungkin 5 kali gitu ya supaya lebih banyak pilihannya lagi nanti nilai-nilainya 30%, responsi 35 dan keaktifan 5%. Seperti sebelumnya ya, bahwa praktikum komputasi ini itu adalah praktikum 2 SKS ya. Tapi SKS praktikumnya itu satu SKS setara dengan dua SKS biasa itu ya. Sehingga nanti totalnya kurang lebih itu 4 kali 50 menit ya. Sehingga kalau mulainya dari setengah 9 itu selesainya jam 12 lewat 10-an gitu ya. Berarti kurang lebih hampir 4 jam ya. Mungkin 3 jam 40 menit atau 3 jam 30-an menit. Nah, nanti ini akan kita bagi gitu ya.
Akan kita bagi menjadi 2. Nah, ini ya. 3 jam 20 menit ya kurang lebih ya. Ya. Ini akan kita bagi, yang pertama itu akan kita bagi dalam video kayak biasa ya. Ini adalah pembelajaran asinkron, kita bagikan video via YouTube gitu ya. Mungkin durasi maksimalnya ya 1 jam 20 menit, tapi ya nggak sampai ya. Ini tergantung materinya ya. Materinya banyak atau enggak ya. Kalau materinya sedikit ya mungkin videonya cuma setengah jam gitu ya. Nanti yang kalian tonton seperti sebelumnya 1 minggu sebelum hari praktikum. Nah, kemudian di hari praktikum kita adakan Google Meet dengan asisten asistennya masing-masing, gitu ya. Seperti biasa setelah itu nanti absen gitu ya. Nah, absennya di link yang akan kita kasih nanti. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembelajarannya. Nah, mungkin yang bedanya nanti di sistem tugas gitu ya, bahwa tugasnya ini tetap bersifat individu, tetapi karena ini kasus-kasus soal dan itu lumayan banyak dan harus terus kita pelajari gitu ya supaya terus ingat. Karena bisa jadi antara kasus satu dengan kasus lain itu mirip-mirip gitu ya. Tetapi kalau kita hafal ya mungkin susah, makanya kita upgrade gitu ya supaya lebih paham. Nah, tugasnya itu sistemnya akumulasi gitu ya. Nanti misalnya di minggu pertama, pertemuan pertama ada tugas 1 gitu ya. Tugas 1 kalian kumpul. Kemudian masuk minggu berikutnya lagi dapat tugas 2. Nah, pada saat kalian mengumpul tugas 2, tugas 1 juga dikumpul. Artinya sistemnya akumulasi gitu ya. Ketika kalian ngumpul tugas 2 bersama dengan tugas 1. Ketika kalian ngumpul tugas 5 misal, berarti tugas 1, 2, 3, 4 juga ikut terkumpul. Sehingga nanti misal totalnya 8 tugas, maka di tugas terakhir ke-8 tugasnya itu kalian kumpul semua. Nah, setiap pengumpulan tugas itu dapat kalian ubah gitu ya. Kalian revisi sendiri kalau kalian rasa kurang benar gitu ya. Misal saat tugas kedua gitu ya, kalian ingin mengubah tugas satunya, misal grafiknya enggak kalian lengkapi dengan judul tabel, judul grafik dan lain-lain, kalian revisi di saat ngumpul tugas 2. Tugas satunya direvisi. Nah, itu boleh ya. Sehingga nanti di tugas terakhir itu yang baru bersifat final. Jadi tugas terakhir itu tugas-tugas sebelumnya itu nggak bisa diperbaiki sama sekali. Udah fix gitu ya. Sehingga dipastikan bahwa ketika setiap mengumpul tugas jangan sampai ketukar-tukar filenya, dipastikan itu benar, filenya terbaca dan tidak terselip ya. Oke, kalau enggak ya dianggap tidak terkumpul ya kalau kalian salah kirim nanti. Tetapi karena adanya perbaikan gitu ya, sehingga bisa kalian perbaiki. Oke, untuk tugasnya berarti karena sifatnya itu bisa diperbaiki terus, perbaiki berarti kalian ketik gitu ya. Tugasnya itu diketik. Nah, tetapi yang nanti berbau coret-coretan itu ada khusus ya. Misal ada khusus soal yang coret-coretan, ya kalian nampilkan hasil tulis tangannya, coret-coretan rumus-rumusnya gitu ya. Kalian foto, kalian masukin di tugasnya ya. Nanti tergantung perintah soalnya gitu ya. Kalian suruh nyeken, coret-coret dan lain sebagainya. Oke, gitu saja untuk penilaian ya dan juga materi kali ini. Kita akan lanjut ke video kedua, di mana di video kedua kita akan membahas sedikit ulasan mengenai dasar-dasar komputasi 1 untuk mengingat kembali gitu ya. Oke, demikian saja di video kali ini. Silahkan menonton untuk video berikutnya. Oke, sampai jumpa kembali.